Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait magang ya, yang akan adik-adik lakukan. Sudah banyak ya yang bertanya ke saya bagaimana sih prosedur magang. Sebenarnya kemarin waktu kuliah kita waktu tatap muka itu sebenarnya Bapak sudah sampaikan ya beberapa hal terkait magang, tapi sepertinya banyak yang kesulitan gitu. Nah, karena sebentar lagi magang akan kita lakukan, mungkin ada baiknya Bapak menyempatkan membuat video singkat ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait magang ya. Baiklah, kita langsung masuk aja ya, tentang persyaratan magang itu sendiri. Jadi di sini Bapak buat secara singkat, nanti silahkan adik-adik melihat ya persyaratan magang itu seperti apa. Oke, baiklah. Nah, jadi untuk persyaratan magang itu sendiri ya, adik-adik harus sudah menyelesaikan 3 semester. Nah, ini semuanya sudah menyelesaikan 3 semester. Kemudian yang selanjutnya minimal telah lulus atau menyelesaikan 3 semester tersebut. Jadi kadang kita itu kan bukan terkadang lagi ya, sudah pasti ya next semester tuh sudah pasti, tapi belum tentu lulus begitu dalam mata kuliah. Jadi di sini ya di poin ketiga minimal telah menempuh 54 SKS ya tanpa nilai E ya. Jadi tanpa nilai E nih 54 SKS ini. Nah, jadi dalam nilai tersebut ya tidak diperbolehkan misalnya ada nilai E, kalau D tidak masalah begitu. Jadi jangan sampai ada nilai E. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa membuat tim 3 ya, minimal 3 sampai 6 orang. Tapi misalnya nanti Pak saya cuma berdua begitu atau sendiri, itu tidak masalah ya. Jadi silahkan saja. Kemudian tim tersebut ya mencari tempat magang. Jadi tempat magang ini adik-adik tidak harus di tempat budidaya perikanan gitu, aquaculture gitu, nggak harus ya. Jadi misalnya maunya Pak saya maunya di DKP begitu ya, DKP provinsi, DKP Kota Tarakan, KTT, Malinau ya, Nunukan, itu boleh-boleh saja ya, tidak masalah gitu ya. Terus kemudian ada yang misalnya mau magang di lab begitu ya, mau magang di lab itu juga tidak masalah, itu nanti bisa di lab fakultas kita atau di lab BKIPM yang ada di luar gitu, itu juga boleh ya, selama itu ruang lingkupnya perikanan, mau dia di kantor, di lab ya, atau yang terjun di lapangan langsung, itu tidak masalah ya. Nah, kemudian ya, ini yang paling penting ya, meminta persetujuan dosen PA. Jadi misalnya nanti begini kasusnya, ada yang tidak diizinkan meskipun SKS-nya cukup, itu bisa aja ya, bisa aja terjadi karena kadang dosen PA telah menentukan, karena mereka itu pembimbing akademik kalian, mereka menentukan kalian ini mungkin nanti magangnya begitu, karena saya ada project, nanti kalian mau diikutkan projectnya, itu juga boleh. Nah, terus kemudian misalnya kalian kurang dari 54 SKS, tapi dosen PA kalian mengizinkan begitu untuk melakukan magang, itu juga tidak masalah ya. Nah, kemudian apabila sudah disetujui, yang selanjutnya adalah kita mengajukan ke fakultas gitu. Cara pengajuannya kayak mana? Nah, ini kita lihat ya. Di sini Bapak sudah bukakan web Fakultas Perikanan ya. Linknya ada di sini, nanti juga Bapak tuliskan di deskripsi. Jadi kalau kita masuk di web Fakultas Perikanan itu nanti tampilannya seperti ini nih. Ya, tampilan depannya seperti ini ya. Bapak sudah bukakan, takutnya jaringan terganggu gitu. Jadi Bapak bukakan memang. Kemudian nanti kalian tinggal pilih di sini ada program studi, langsung kemudian masuk di
aquaculture ya, terus layanan prodi, kemudian download dan berkas akademik. Kemudian diklik nanti masuknya di sini. Ini juga sudah Bapak bukakan ya. Nah, jadi masuknya nanti di sini nih. Ya, masuknya di sini ya. Terus nanti ada berkas akademik program studi. Jadi setiap program studi itu nanti akan berbeda-beda gitu. Jadi misalnya kayak MSP itu prosedur magangnya berbeda, THP juga berbeda. Kalau kita berbicara fakultas lain itu akan lebih berbeda lagi begitu. Nah, setelah masuk di sini, kita lanjut. Setelah masuk di sini, nanti kalian masuknya di sini. Nomor 13 ada form pengajuan magang prodi aquaculture. Nanti tinggal diklik download, terus kemudian kita masuk di sini. Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan di sini ya. Ini nanti di download adik-adik, kemudian nanti diisi ya. Nah, ini ada 5 begitu ya, ada 5 dan di sini nanti ada 1 sebagai ketua. Jadi ditentukan ketuanya siapa begitu. Pak, kalau saya sendiri bagaimana Pak? Ya berarti kamu sendiri aja nanti yang menulis di sini begitu. Ya di bawahnya tidak perlu diisi begitu. Tapi kalau misalnya dia full 6, ini nanti full semua nih. Karena anggotanya ada 5. Di sini kan ada anggota kelompok magang gitu. Nah, jadi cara mengisinya mudah sekali, ada nama, NPM, IP semuanya sudah tahu ya. IP itu indeks prestasi yang semester kemarin, misalnya semester 3 gitu yang akan sebentar lagi selesai, IP-nya berapa, kemudian IPK-nya berapa, dan tidak masalah ya memasukkan IP yang semester 2 kemarin gitu. Misalnya ini belum keluar nih karena masih penginputan nilai, kita juga masih mau pas begitu, belum keluar, kita memasukkan yang semester 2 itu tidak masalah. Kemudian kita memasukkan indeks prestasi ya, masukkan indeks prestasinya berapa. Indeks prestasi IPK ini indeks prestasi kumulatif, jadi keseluruhan berapa IPK-nya. Nah, nanti dimasukkan. Kemudian instansinya, instansi magangnya di mana. Nah, pasti kan kalian sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua, mau magangnya di mana gitu ya kan, pasti sudah ngobrol-ngobrol. Nah, ditulis di sini magangnya di mana, alamat lengkapnya di mana ya, alamat lengkap lokasi magangnya di mana, terus waktu magang. Nah, waktu magang juga sudah Bapak sampaikan, magang itu wajibnya 2 minggu saja, 14 hari. Tapi kalau misalnya nanti pada saat proses magang kalian mau buatnya lebih begitu, untuk menghabiskan libur itu tidak masalah juga begitu, karena biasanya ada yang pada saat magang itu sudah nyaman di tempatnya, kemudian mau berlama-lama itu tidak masalah, karena semakin lama akan semakin banyak ilmu yang didapat gitu. Nah, kemudian nanti di sini anggotanya ya sama menuliskan ini juga ya isiannya. Kemudian di sini ada dosen PA-nya siapa namanya, anggotanya. Terus kemudian ada paraf. Ini kalian jadi satu lembar ini nanti ganti-gantian gitu. Ke dosen PA disetujui apa enggak. Jadi diisi dulu, nanti ganti-gantian pergi ke dosen PA. Nah, kalau yang ketua dosen PA-nya di mana di sini? Ya, ini yang untuk ketua dosen PA-nya di sini. Ditulis semuanya NIDN-nya apa. Jadi kalau kita tinggal mengajukan ke PA, mereka tinggal tanda tangan disetujuin apa tidak. Ini untuk ketua ya, namanya siapa, NPM-nya dan tanda tangan gitu. Jadi cukup mudah sekali ya untuk mengisi ini ya. Nah, kemudian kalian juga harus mendownload satu lagi ya dokumen ya selama proses magang, yaitu kartu konsultasi magang ya. Di sini ada di nomor 6 ini ya, ada kartu konsultasi bimbingan magang prodi aquaculture. Jadi tinggal di-download, nanti munculnya ini. Nah, jadi namanya siapa, NPM-nya ini harus masing-masing. Ini bukan per kelompok ya, ini masing-masing. Jadi pembimbingnya siapa, pembimbing akademiknya nanti tinggal diisi begitu. Cara mengisinya ya mudah, ini nomor, kemudian tanggal, materinya ya bisa bermacam-macam, pembekalan ya, terus kemudian misalnya untuk membuat laporannya ya macam-macam. Nah, kemudian ini para pembimbing ya. Jadi ketika selesai bimbingan nanti minta paraf ke pembimbingnya. Nah, ini untuk kepada minta tanda tangannya untuk ketua program studi. Jadi seperti itu ya.
Nah, jadi cukup mudah sekali untuk pengajuan magang. Jadi nanti ya, ketika surat ini selesai, ini kalian ngajukannya ke TU ya. Jadi disampaikannya ke TU, ke Bukjen ya. Nanti disampaikan setelah terisi semua, disampaikan ke Bukjen gitu. Itu biasanya selesainya paling lama tuh 5 hari ya, paling lama tuh. Tapi biasanya hari ini kalian berikan, kalau ada pimpinan ya, misalnya ada Pak Dekan atau Pak Dimas, itu biasanya sore udah jadi. Nah, jadi silahkan dicek nanti di TU ya, dicek di TU apabila sudah selesai. Nanti suratnya itu ya, yang sudah jadi itu kalian yang ambil. Kalian yang ambil, dan kemudian suratnya itu kalian yang serahkan ke instansi yang kalian tuju. Kan kalian sudah tulis nih di sini instansinya apa. Makanya begini, kemarin ya Bapak sudah sampaikan di kelas gitu, kalian harus berkonsultasi duluan gitu ya. Jadi konsultasi duluan sama lokasi magang, apakah diterima atau enggak, karena memang kita agak kesulitan karena ini masih zaman COVID begitu. Jadi harus konsultasi dulu, mereka maunya terima enggak gitu. Kalau misalnya terima, ditanyakan juga berapa orang yang diterima Pak begitu. Nanti kalau misalnya dia kami bisa terima 5 orang misalnya begitu, atau misalnya 6 orang gitu ya. Nah, silahkan saja ke sana begitu. Tapi Bapak minta kalau bisa jangan sama ya, jangan sama tempat, karena kalian akan membawa cerita untuk ke adik-adik kalian gitu. Jadi Bapak minta kalau bisa semakin banyak tempat itu semakin baik gitu. Apalagi nanti ada tempat-tempat yang baru ya untuk lokasi magangnya. Mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan terkait prosedur pengajuan magang. Ini mudah sekali, jadi seperti ini. Jadi jangan pernah melupakan web kita ya, harus sering-sering dikunjungi ya web kita ini ya, karena di sini semuanya dokumen-dokumen itu semuanya ada di sini. Jadi mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.